Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Hani Rufaidah. Pada kesempatan ini akan melaksanakan tugas fisiologi adaptasi pada lahan marginal. Pada kesempatan ini kita ada di tepi pantai. Di belakang saya ada pohon cemara udang. Pohon ini tetap berdiri tegak meski diterjang angin laut dan kadar garam yang tinggi. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa bertahan? Mari dengarkan penjelasan. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu lahan marginal salin. Di tepi pantai, tanah memiliki kadar garam atau salinitas yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena dua hal. Yang pertama, intrusi air laut ke dalam tanah, dan salt spray atau percikan uap air laut yang dibawa angin. Bagi kebanyakan tanaman, kondisi ini adalah zona merah. Tingginya konsentrasi NaCl atau kadar garam di tanah membuat tanaman sulit menyerap air. Bukannya air masuk ke akar, malah air dari dalam sel tanah yang berisiko tertarik keluar karena fenomena osmosis. Ada dua cekaman utama yang menghambat tanaman di sini. Pertama, cekaman osmotik. Akumulasi garam di luar akar bikin potensial air tanah jadi sangat rendah. Tanaman merasa kekeringan, padahal air ada di sekitarnya. Ini disebut kekeringan fisiologis. Kedua, toksisitas ion. Ion natrium Na+ dan klorida Cl- yang masuk ke jaringan tanaman dalam jumlah berlebih bisa merusak metabolisme, menghambat kerja enzim, dan mengganggu fotosintesis. Sekarang kita bahas bintang utamanya, cemara udang casuarina. Kenapa dia bisa survive di lahan marginal ini? Ada beberapa mekanisme keren. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu daun jarum. Daun cemara yang berbentuk jarum punya permukaan yang sempit. Ini sangat efektif untuk mengurangi transpirasi atau penguapan air berlebih akibat suhu pantai yang panas dan cekaman osmotik. Kedua, lapisan kutikula. Kalau kita pegang, daun cemara itu kaku dan licin. Itu karena lapisan lilin atau kutikula yang tebal untuk melindungi sel dari korosi garam yang dibawa angin. Ketiga, eksklusi garam. Cemara memiliki kemampuan untuk membatasi masuknya ion toksik ke bagian vital tanaman melalui filter di membran sel akarnya. Dan yang terakhir, osmoprotektan. Di dalam selnya, cemara memproduksi senyawa seperti prolin atau gula terlarut untuk menyeimbangkan tekanan osmotik agar air tetap bisa masuk ke dalam sel. Nah, kalau kita bicara rehabilitasi pantai di Indonesia, ada satu primadona yang sering kita temukan, yaitu cemara udang, atau secara ilmiah disebut Casuarina equisetifolia. Walaupun tampilannya mirip pinus, pohon ini punya spesifikasi teknis yang monster untuk lahan marginal. Pertama, daya tahan salinitas tinggi. Varietas ini sanggup bertahan pada konduktivitas kadar garam yang tinggi tanpa mengalami plasmolisis sel yang parah. Yang kedua, fiksasi nitrogen. Uniknya, akar casuarina bersimbiosis dengan bakteri Frankia. Ini memungkinkan tanaman mengambil nitrogen langsung dari udara. Jadi, meskipun tanah pantai itu miskin hara atau lahan marginal, dia tetap bisa tumbuh subur. Yang ketiga, sistem perakarannya yang dalam. Akarnya menghujam dalam dan luas, berfungsi ganda sebagai penahan abrasi pantai sekaligus pompa untuk mencari sumber air tawar di bawah lapisan salin. Jadi, cemara udang bukan cuma sekedar pohon peneduh di pantai,
Mereka adalah pejuang lahan marginal yang punya strategi fisiologi luar biasa untuk mengubah lingkungan yang sulit menjadi tempat tinggal yang nyaman. Sekian vlog tugas kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama dalam belajar fisiologi adaptasi pada lahan marginal. Saya Hani Rufaidah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.